Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, yang hari ini kami rayakan peristiwa kematian melalui peristiwa Jumat Agung. Kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dikuatkan di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bahkan di tengah ancaman yang sedang kami alami, di tengah-tengah ancaman virus COVID-19, kami mau Tuhan hadir dengan firman-Mu, meneguhkan, menguatkan iman dan percaya kami, bahwa Yesus yang telah mati di atas kayu salib menanggung penderitaan kami. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan. Kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul Hasil Pembenaran. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan dari Tuhan untuk merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah situasi yang mencekam dengan adanya bahaya wabah virus COVID-19 yang melanda dunia ini. Dalam situasi seperti ini, kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Saudara-saudara, firman Tuhan menguatkan kita dan menolong kita untuk percaya bahwa karena iman kita diselamatkan. Ayat 6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Tindakan yang luar biasa itu dilakukan oleh Allah ketika manusia berbuat dosa dan menyebabkan hubungannya dengan Allah menjadi renggang, tidak harmonis, bahkan putus asa. Sepatutnya manusia dihukum karena perbuatan dosanya. Tetapi yang terjadi kemudian adalah bahwa manusia dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan mengandung arti bahwa hubungan Allah dipulihkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudaraku, Allah sendiri bertindak memulihkan
hubungannya dengan manusia. Tindakan Allah itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Saudara-saudara, pembenaran oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus artinya, jika manusia beriman kepada Yesus Kristus, maka ia memperoleh kasih karunia-Nya, yakni dibenarkan oleh Allah. Melalui pembenaran tersebut, kita diperkenankan untuk masuk dalam persekutuan dengan Dia, menjadi umat-Nya yang percaya, dan Dia adalah Allah kita. Firman Allah mengajak kepada saudara dan saya untuk masuk dalam sukacita besar, karena kepada kita dianugerahkan damai sejahtera Allah, yaitu dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, di sisi lain kita menerima hal lainnya sebagai satu paket latihan rohani dari Tuhan, yaitu penderitaan dan kesengsaraan. Penderitaan dan kesengsaraan sebagai ruang kesaksian, agar hidup dijalani dalam ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang sempurna. Itu berarti, selain anugerah dan karunia besar melalui Yesus Kristus, saudara-saudara, Allah juga bisa mengizinkan masalah berat, menguji ketaatan dan ketangguhan iman kita demi kemuliaan-Nya. Saudaraku, hidup ini indah. Jangan pernah menyerah, apalagi putus asa dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, termasuk wabah COVID-19. Sebab Allah di dalam Kristus meletakkan pengharapan di dalam penderitaan yang saudara-saudara dan saya alami. Allah yang kita percaya lebih besar dari virus COVID-19 dan juga masalah yang kita hadapi. Lewat peristiwa kematian-Nya di atas kayu salib, yang hari ini kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung, dan melalui darah-Nya yang menetes itu, oleh bilur-bilur-Nya, dunia dan saudara-saudara sekalian serta saya, semua disembuhkannya. Roh Kudus akan memimpin perjalanan hidup kita. Itulah saudaraku, marilah kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah, agar tetap dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera bersama Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, sebagai jawaban atas kebaikan Tuhan, marilah lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Misalnya, dalam kondisi yang sekarang kita hadapi, menghadapi wabah COVID-19 ini, kita menjaga kebersihan, mematuhi protokol pemerintah, dan suara gembala Majelis Sinode Gereja Masih Injili Timor, supaya kita terhindar dari berbagai bencana, bahkan kematian. Kita juga dapat memulainya dengan tindakan mengasihi Allah, dengan menjauhkan diri dari sikap mementingkan diri sendiri, mulai peduli pada kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Peristiwa perayaan Jumat Agung melalui kematian Yesus Kristus menunjukkan kepada kita sikap solider Allah kepada kita. Kristus telah memberi teladan, maka kita pun hendaknya semakin hari semakin tunduk kepada Allah dan hidup dalam kebenaran Kristus. Saudara-saudara, hidup baru hendaknya memancarkan sinar terang. Marilah jalani hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, dan terus bertekun dalam kasih karunia Allah. Selamat merayakan Jumat Agung dan juga memasuki masa raya Paskah, peristiwa kemenangan di mana Kristus mengalahkan maut dan membebaskan kita dari peristiwa penderitaan karena dosa-dosa kita. Amin.